Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Pokaliana. Di sini nanti kita akan belajar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu nanti materi kelas 8 bab 1. Ya, KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.1, yaitu menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian 4.1 diharapkan nanti kalian dapat mendukung peran teladan tokoh-tokoh nasional dalam kedudukan dan fungsi pada perumusan Pancasila. Jadi pembahasan kali ini yang kita pelajari itu memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu sendiri. Oke, masih ingatkah kalian tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Apa masih ingat? Kalau belum ingat, coba kalian buka materi kelas 7 kalian. Bagaimanakah proses Pancasila sebagai dasar negara? Ya, itu materi kelas 1 tahun lalu. Oke. Selanjutnya, ini adalah gambar 3 tokoh perumus Pancasila. Masih ingat? Siapa saja? Iya. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Bapak Sukomo. Betul sekali. Mereka bertiga adalah tokoh perumus Pancasila. Masih ingat ya? Oke, kita bahas yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan dari dalam maupun luar. Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia, ya, fondasinya sebagai dasar. Seperti rumah itu harus ada dasarnya untuk berpijak. Jadi Pancasila dibuat sebagai dasar. Jadi hukum itu yang dibuat oleh pemerintah didasari oleh Pancasila. Nah, seperti rumah harus ada dasarnya, ya. Kalau ada dasarnya bisa roboh. Inilah fungsi dari Pancasila. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula menurut Bapak Muhammad Yamin, Bapak Sukomo, dan Insinyur Soekarno, ya, menyebutkan perlunya ada dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu Pancasila. Oke, Pancasila maknanya di sini artinya Panca dan sila, ya, dibagi menjadi 2 bagian. Panca ini artinya 5, sila ini artinya sendi, dasar atau asas, tinggi, ya. Ini sebagai dasar negara. Ada 5. Masih ingat ya Pancasila, ya? Nah, kita bahas ini. Pancasila, masih ingat sila-sila Pancasila? Oh, pasti kalian masih ingat toh. Pertanyaannya di sini adalah Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu kenapa pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Nah, jadi Pancasila secara yuridis ini memang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh anggota PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehari setelah Indonesia merdeka. Jadi sehari setelah Indonesia merdeka dasar negara disahkan oleh PPKI. Kemudian lalu kenapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Karena pada tanggal 1 Juni untuk pertama kalinya Insinyur Soekarno menjelaskan atau memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI. Ya, masih ingat ya saat itu, ya? Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama jelas Pancasila sebagai dasar negara. Sudah diketahui di depan tadi, ya. Maksudnya di sini Pancasila merupakan pijakan yang menjadi tenaga berdirinya Indonesia. Ini juga merupakan jiwa bangsa Indonesia. Karena Pancasila ini sebagai dasar, ini juga menempatkan Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya sesuai hukum yang disusun dan diberlakukan di Indonesia itu harus sesuai berdasarkan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai cerminan dan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kenapa? Ya agar menjadi negara yang adil dan sejahtera. Mau kan kalau negara adil dan sejahtera? Jadi kita harus melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara ini dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya Pancasila dipandang sebagai norma yang mengatur masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai moral pembangunan. Ini menjadikan pembangunan yang dilakukan harus mengacu kepadanya, yaitu kepada Pancasila. Pembangunan semua yang ada di negara mengacunya kepada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi, idios dan logos yaitu berasal dari bahasa Yunani. Nah, ini maksudnya ide dan gagasan. Nah, maksudnya Pancasila sebagai ideologi yaitu Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia dan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Oke, selanjutnya kita bahas tentang makna Pancasila. Makna Pancasila dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai dasar negara. Kemudian makna yang berikutnya sebagai pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah fondasi atau falsafah negara. Pancasila juga mengatur sistem ketatanegaraan dan menjadi dasar dalam melaksanakan pemerintahan negara. Tapi sudah dibahas ya. Selanjutnya makna berikutnya yaitu pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan manusia memiliki pandangannya masing-masing. Jadi untuk mempersatukannya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Way of life, ya. Pancasila merupakan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, ini way of life artinya tindakan kita sebagai rakyat Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau ada pertanyaan, apa manfaat dijadikannya sebagai pandangan hidup? Kenapa Pancasila harus dijadikan pandangan hidup? Nah, jawabannya yaitu mengatasi berbagai konflik ketegangan sosial, menjadi sumber motivasi, menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Nah, itu manfaat kenapa Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, bagaimanakah cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, untuk mengimplementasi Pancasila berarti menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mengimplementasikan ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, norma kenegaraan, norma-norma moral, dan norma-norma lainnya. Sedangkan cara merealisasikannya dikaitkan dengan tingkah laku kita, semua warga negara dalam masyarakat, seluruh aspeknya penyelenggaraan negara ini diimplementasikan melalui tindakan kita sesuai dengan tindakan nilai-nilai Pancasila. Ya, contoh membiasakan perilaku nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dicontohkan dalam 3 aspek. Yang pertama aspek keluarga, aspek sekolah, dan aspek masyarakat. Nah, dalam hal kecil dulu keluarga, contohnya anak harus berbakti kepada orang tua. Nah, diajari berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian orang tua harus menyayangi dan mendidik anak-anaknya, selalu beribadah tepat waktu, saling menghormati antar sesama anggota, kakak menyayangi adik, adik menyayangi kakak, dan selanjutnya, ya, itu termasuk contoh yang ada di keluarga. Selanjutnya aspek
di sekolah nilai-nilai Pancasila ini bisa diamalkan, contohnya menghormati teman yang berbeda agama, selalu rukun dengan teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melaksanakan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesusahan. Nah, itu contoh aspek yang ada di sekolah ya, nilai-nilai Pancasila bisa diamalkan dengan hal tersebut. Jadi bersama murid peserta didik tidak boleh membeda-bedakan agama satu dan yang lainnya ya. Nah, kemudian aspek nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam masyarakat, contohnya menghormati anggota masyarakat yang berbeda agama dengan kita, tidak mengganggu anggota masyarakat yang sedang melakukan ibadah, tidak mengejek, mencela antar anggota atau kelompok masyarakat, tidak membeda-bedakan anggota masyarakat dalam pergaulan, dan tolong menolong antar anggota masyarakat. Nah, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan anak-anakku bisa memberi komentar di bawah ini ya, komentar YouTube-nya ya. Terima kasih hari ini, semoga berkah, manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.